Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Christ is my friend, so like a smile, let it storm. And we are sailing home. Halo, selamat sahabat anak-anak. Apa kabar semuanya? Pada sahabat hari ini, berita mission dibawakan oleh Mem Melvi. Untuk kelas beginner dan kinder dibawakan oleh Mem Irin. Yuk kita mulai sekolah sahabat, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, kita mau mulai sekolah sahabat, pimpin kita semua Tuhan, supaya bisa mendengarkan cerita mission dan juga beginner dan kinder. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur, amin. Yuk sekarang kita mulai sekolah sahabatnya ya. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Sahabat anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada hari Sabat ini kembali kita akan mendengarkan berita misi yang berjudul Berdoa untuk Sekolah. Yuk anak-anak, semuanya duduk manis. Kita akan menyaksikan berita misi kita pada hari Sabat ini. Terima kasih. Berdoa untuk sekolah berasal dari Botswana oleh Gorata. Saya lahir di sebuah rumah Advent di negara Afrika, Botswana. Ayah saya adalah seorang penatua gereja, tetapi ibu saya menolak untuk pergi ke kebaktian. Dia tidak percaya pada Tuhan. Jadi, saya pergi ke gereja dengan ayah saya, 2 kakak laki-laki dan kakak perempuan. Ketika saya di kelas 3, ayah saya meninggalkan pekerjaannya di Botswana Railways dan memutuskan untuk menjadi politisi. Dia juga berhenti menghadiri gereja dan itu berarti kami semua berhenti menghadiri gereja. Setelah beberapa saat, ibu mulai menyadari bahwa hidup tanpa Tuhan tidak ada artinya, dan dia ingin pergi ke gereja. Beberapa orang Kristen datang ke rumah kami menawarkan buku untuk dijual, dan ibu membawa kami ke gereja mereka pada hari Minggu. Selama liburan, saya sebelum kelas 8, seorang penginjil literatur Advent, muncul di depan pintu kami dengan buku-buku untuk dijual. Ibu saya tertarik dan dia membeli 3 buku karya Ellen G. White. Pengunjung itu mengundangnya untuk mengunjungi gerejanya pada hari Sabat dan kami mulai menghadirinya. Setelah itu, segera ibu dibaptis. Pada saat itu saya berada di kelas 8 dan berpikir tentang sekolah menengah. Ibu mulai berdoa dan berpuasa karena dia ingin saya pergi ke Eastern Gate Academy, sebuah sekolah asrama Advent di Francistown, sekitar 2 jam perjalanan dari rumah kami. Tetapi ayah menolak. Dia bilang dia tidak punya uang untuk membayar uang sekolah. Ibu tidak putus asa dan dia terus berdoa. Saya berdoa bersamanya. Dia membangunkan saya pagi-pagi sekali dan kami berdoa bersama. Kami juga berdoa selama kebaktian malam. Tetapi ayahku tidak berubah pikiran. Saya mulai kelas 9 di sebuah sekolah asrama pemerintah di kota lain. Berada di sekolah itu sulit. Beberapa siswa minum alkohol dan menggunakan narkoba. Para guru tampaknya tidak peduli apakah kami mengerjakan pekerjaan rumah kami. Setelah 2 tahun di sekolah, saya memutuskan bahwa saya sudah cukup. Saya memohon kepada ayah untuk mengizinkan saya pergi ke sekolah Advent. Tidak, katanya. Malam itu saya menangis dan berdoa. Saya meminta Tuhan untuk membantu saya karena saya benar-benar ingin pergi ke Eastern Gate Academy. Tolong bantu saya untuk pergi ke sekolah Advent jika itu adalah kehendak-Mu. Saya berdoa. Keesokan harinya saya berbicara dengan ibu saya. Dia membuka Alkitabnya dan membaca Mazmur 30 ayat 6 yang mengatakan, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
Ayat itu memberi saya harapan. Saya terus berdoa. 2 bulan kemudian, saat liburan berakhir, saya bertanya lagi kepada ayah saya, apakah saya bisa menghadiri sekolah Advent. Ayah terdiam sejenak. Aku bertanya-tanya apa yang akan dia katakan. Baik, katanya, kamu bisa pergi. Saya berterima kasih kepada Tuhan dari pengalaman ini. Saya belajar bahwa Tuhan selalu mendengarkan. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencananya ketika kita memiliki iman dan menaatinya. Sekarang seluruh keluarga saya telah bergabung dengan gereja Advent, kecuali ayah saya. Tolong doakan dia untuk kami dan untuk sekolah. Eastern Gate Academy berbagi kampus dengan sekolah dasar Eastern Gate Academy yang dibuka pada tahun 2017 dengan bantuan persembahan Sabat ke-13 yang dikumpulkan pada tahun 2015. Terima kasih atas persembahan misi Anda yang mendukung sekolah Advent di seluruh dunia. Terima kasih kepada anak-anak dan semua yang sudah mendengarkan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Halo, selamat hari Sabat anak-anak beginner, kindergarten, and primary. Sabat hari ini Miss Iren akan bawakan cerita dari kelas kindergarten ya. Kita sudah di pelajaran yang ke-7 dengan judul Akhirnya Disembuhkan. Duduk yang manis ya, Tuhan memberkati. Akhirnya disembuhkan. Ayat hafalan, bersyukurlah kepada Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 8. Pesan dari cerita sekolah sahabat kita, sahabat ini, kita puji Allah karena telah memelihara kita. Pernahkah kamu sakit sepanjang hari, selama 2 atau 3 hari? Kamu mungkin ingin sembuh. Ibu dalam cerita kita hari ini telah sakit sangat lama sekali. Dia sudah sakit selama 12 tahun. Yesus dan murid-muridnya datang menyeberangi Laut Galilea dalam sebuah perahu. Sekumpulan orang banyak sedang menunggu. Yairus menunggu bersama orang banyak itu. Anak perempuannya yang masih kecil sakit keras. Dan dia datang untuk meminta Yesus menyembuhkan anaknya itu. Tetapi Yairus bukan satu-satunya orang yang menginginkan perhatian Yesus. Setiap orang ingin dekat dengan Yesus. Mereka berdesak-desakan mengelilingi dia, sehingga dia hampir tidak dapat bergerak. Seorang wanita ingin melihat Yesus lebih daripada orang lain. Dia sudah sakit lama sekali. Selama 12 tahun dia sudah mengunjungi dokter demi dokter, tetapi tidak seorang pun yang dapat menolong dia. Kemudian dia mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Dia datang hanya untuk bertemu Yesus. Dia tahu dia dapat menyembuhkan. Dan di sanalah dia berada di tengah-tengah kumpulan orang banyak. Ibu itu mendorong dan dia mendorong masuk. Tetapi dia terlalu kecil dan kumpulan orang banyak terlalu besar. Yesus datang lewat. Inilah kesempatan. Ibu itu yang terakhir. Ibu itu mengulurkan tangannya dan menyentuh hanya sedikit bagian belakang jubah Yesus. Langsung ibu itu tahu dia sudah disembuhkan. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, dia merasa sehat dan sembuh. Tetapi kemudian Yesus berhenti. "Siapakah tadi yang menyentuh aku?" Yesus bertanya. Petrus, teman istimewa Yesus, berpikir itu adalah satu pertanyaan yang aneh. Begitu banyak orang yang sudah berdesak-desakan menabrak engkau dalam kumpulan orang banyak ini, kata Petrus. Namun Yesus tahu bahwa seseorang yang istimewa telah menyentuhnya. "Aku tahu bahwa kuasa menyembuhkanku keluar dari diriku," dia berkata. Kumpulan orang banyak itu menjadi sangat tenang. Mereka memandang ke sekeliling. Kemudian ibu yang gemetaran itu jatuh berlutut di kaki Yesus. Dia memberitahukan Yesus mengapa dia tadi telah menyentuhnya dan bahwa dia sudah disembuhkan. Kemudian dia berterima kasih kepada Yesus karena menyembuhkan dia. Yesus tersenyum lebar pada ibu itu. "Aku senang sekali," dia berkata. "Kamu sembuh karena kamu percaya bahwa aku dapat menyembuhkanmu. Pergilah dalam damai."
Kemudian wanita itu tahu bahwa dia telah disembuhkan karena dia percaya dalam Yesus. Dapatkah kamu bayangkan betapa bahagianya wanita itu? Dia menyembah Yesus karena dia telah memeliharanya dan menyembuhkannya. Dia merasa sangat mengasihi Yesus. Yesus benar-benar mencintainya. Yesus benar-benar temannya. Yesus juga ingin menjadi teman kita semua. Teman-teman, ayo kita dengarkan lagu pujian. Anak-anak, mari kita tutup sekolah sahabat kita dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami sepanjang sekolah sahabat. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas di rumah. Pimpin kami, jagai, lindungi kami. Di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sekolah sahabat kita sudah selesai. Sampai ketemu sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati.